Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mau menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Belum tahu, Kak. Belum tahu, Kak. Baik, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah melakukan atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah, Kak. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari pemimpin kelompok, di mana sekarang adalah saya dan anggota kelompok, yaitu teman-teman sekalian, di mana akan dibahas sebuah topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, mampu belajar saling bertoleransi antar sesama, berani mengungkapkan pendapat, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif, lalu juga agar teman-teman mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, dan menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman sekalian. Bisa dimengerti, teman-teman? Mengerti, Kak. Bisa dimengerti, Kak. Nah, selanjutnya, agar kita saling mengenal lebih dekat, kita perkenalan terlebih dahulu ya dengan rangkaian nama dan menyebutkan buah kesukaan masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sarini Ulfa, buah kesukaan saya adalah jeruk. Selanjutnya, silakan siapa yang mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Risti Nurwahyuni. Buah kesukaan saya buah mangga. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latila Amini. Buah kesukaan saya melon. Oke, halo Latila. Selanjutnya lagi. Saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Nida Urahma. Buah kesukaan saya adalah semangka. Oke, halo Nida. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Leni Maulida, buah kesukaan saya anggur. Halo Leni. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Olga Hermalia, buah kesukaan saya apel. Oke, halo Olga. Silakan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina. Buah kesukaan saya jeruk. Oke, halo Jaina. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri, buah kesukaan saya mangga. Oke, baik. Tadi kita sudah perkenalan dengan nama serta buah kesukaan satu sama lain. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini lebih lanjut? Siap, Kak. Baiklah, sepertinya semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Nah, ada yang tahu apa itu topik? Topik itu bahasan, Kak. Ya, bagus, Latila. Ada yang lain lagi? Kalau menurut saya sih, Kak, topik itu hal yang dibicarakan. Oke, terima kasih. Bagus, Leni. Ada lagi yang lain? Cukup, Kak. Oke, sudah cukup ya. Baiklah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi topik itu adalah apa yang kita dengar, kita lihat atau kita amati, dan yang kita bicarakan ataupun kita baca di lingkungan sekitar kita.
Adapun dalam bimbingan kelompok ada dua macam topik yang dibahas, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas yaitu kalian yang akan mengajukan topik dan akan dipilih satu topik terlebih dahulu untuk dibahas. Sedangkan topik tugas, saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memberikan topik yang akan dibahas selama kegiatan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas topik tugas, yaitu mengenal dan menggali potensi diri. Jadi teman-teman sekalian, kita semua ini lahir di dunia dibekali oleh Allah dengan potensi atau bakat masing-masing. Semakin kita mampu menggali potensi dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bernilai. Kita sadar bahwa tidak banyak orang yang bisa menggali potensi diri. Bahkan diri kita sendiri sering terlena akan kehidupan saat ini. Kehidupan yang menyenangkan dan nyaman kita jalani. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk terus menggali potensi diri kita, yaitu dengan cari dan menemukan potensi terlebih dahulu, lalu jangan takut untuk mencoba hal baru. Nah, tadi itu sedikit penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai topik ini? Izin Kak, Ya, silakan Jaina. saya ingin bertanya, apakah potensi dan bakat itu sama Kak? Nah, teman kalian Jaina tadi bertanya, apakah potensi sama dengan bakat? Apa ada yang ingin mencoba menjawab? Iya, Upi, silakan. Ya, bakat dan potensi itu sama, karena bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang. Iya, bagus sekali, Opi. Ada pendapat dari yang lain? Saya, Kak, Iya, silakan, Nida. menurut saya juga sama, Kak, karena potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari lahir, dan bakat pun juga seperti itu, Kak. Berarti keduanya sama, Kak. Iya, betul sekali. Jadi, bakat dan potensi itu sama ya. Potensi diri adalah kemampuan dasar seseorang sejak lahir dan dapat dikembangkan melalui banyak proses. Dan pengertian bakat pun sama seperti pengertian potensi. Jadi keduanya sama ya, Jaina. Jadi kalian merasa bakat atau potensi kalian ada di mana? Saya, Kak. Iya, Olga, silakan. Jadi, Kak, saya merasa bakat saya ada di drama, tapi saya suka malu tampil di depan orang banyak. Jadi, saya harus gimana ya, Kak? Nah, jadi teman kalian tadi mengatakan bahwa dia merasa bakatnya ada di drama, tetapi malu tampil di depan orang lain. Ada yang ingin menanggapi pernyataan Olga tadi? Izin Kak, kalau menurut saya, kalau Olga memang merasa bakatnya di drama, maka seharusnya dia tidak usah malu tampil di depan orang lain, karena itu adalah potensi atau kelebihan yang dia miliki, Kak. Ya, bagus sekali, Listi. Bagaimana, ada pendapat lagi dari yang lain? Saya, Kak, Ya, silakan. menurut saya kalau memang Olga merasa potensinya di drama, maka Olga harus terus berlatih sampai dia percaya diri supaya potensi itu menjadi bernilai untuk Olga, Kak. Ya, oke. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman. Jika Olga merasa potensi Olga di drama, maka Olga tidak perlu merasa malu karena itu merupakan sebuah kelebihan yang Olga miliki dan belum tentu orang lain memilikinya. Maka dari itu, Olga harus terus latihan untuk menjadi percaya diri di depan orang lain sehingga Olga mampu menggali dan mengembangkan potensi Olga dengan baik. Bagaimana, Olga, bisa dipahami? Paham, Kak. Nah, yang lain bagaimana? Izin Kak, kalau saya merasa potensi saya itu menulis dan mengarang seperti menulis cerita atau puisi Kak, tapi saya kurang mau memperlihatkan karya saya sama orang. Jadi tadi teman kalian Leni mengatakan bahwa dia merasa potensinya adalah menulis dan mengarang seperti cerita, puisi.
tapi dia kurang mau memperlihatkan karyanya kepada orang lain. Jadi bagaimana menurut yang lain? Izin Kak. Iya, Jaina. Nah, kalau menurut saya jika Leni merasa potensinya ada di mengarang dan menulis, ada baiknya gitu karyanya lebih ditunjukkan kepada orang lain, Kak. Iya, bagus sekali, Jaina. Oke, ada pendapat dari yang lain lagi? Oke, cukup ya. Cukup, Kak. Jadi benar sekali, Leni, apa yang dikatakan oleh Jaina tadi. Jika kamu memiliki sebuah karya, ada baiknya karya itu ditunjukkan kepada orang lain agar kamu bisa mengetahui bagaimana respon orang lain terhadap karya kamu. Apakah baik atau buruk untuk diintrospeksi lagi ke depannya. Kalau dari Jaina sendiri, bagaimana, apa bakatnya atau potensi yang dirasa? Kalau menurut saya, potensi saya di akademik, Kak. Tapi saya juga merasa, Kak, kalau saya belum mampu mengembangkan secara maksimal. Nah, itu tadi menurut Jaina. Bagaimana yang lain, ada ingin menanggapi? Kalau menurut saya sih, Kak, Jaina itu masih belum mampu mengembangkan potensinya dengan baik. Berarti Jaina harus berlatih dan belajar lebih giat lagi, serta mengasah dan selalu kemampuan yang dia miliki itu hingga dia merasa puas akan dirinya sendiri. Itu menurut saya, Kak. Benar sekali yang dikatakan Listi. Jadi, Jaina, jika ingin mengembangkan potensi kamu secara maksimal, maka kamu harus terus berlatih dan belajar lebih giat lagi hingga kamu merasa puas dan bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Dari yang lain bagaimana? Ada lagi? Kalau dari saya merasa potensi saya itu menggambar, Kak. Saya mencoba menggali dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti berbagai perlombaan, tetapi saya suka minder gitu, Kak, saat melihat gambar orang lain yang lebih bagus dari gambar yang saya buat. Oke, terima kasih Nida. Nah, itu tadi pendapat dari Nida. Ada yang ingin menanggapi, teman-teman? Saya, Kak, kalau menurut saya, jika Nida merasa minder saat melihat ada gambaran yang lebih bagus dari yang Nida buat, berarti Nida belum bisa menghargai diri sendiri, seperti yang Kakak sampaikan sebelumnya tadi. Nah, Nida belum mampu mengenal dan menggali potensi yang Nida miliki dengan baik. Iya, Opi, bagus sekali. Berarti tadi Opi menyimak ya apa yang saya jelaskan mengenai topik ini. Jadi Nida, kalau Nida bisa menghargai diri Nida sendiri dengan tidak minder saat melihat gambar orang lain, Nida berarti mampu mengenali dan menggali potensi yang Nida miliki dengan baik. Jadi akan lebih baik jika Nida terus berusaha dan menghilangkan rasa minder itu. Nah, bagaimana kalau dengan Opi? Apa potensi yang dirasa? Kalau saya merasa potensi saya menyanyi, Kak, karena sampai sekarang saya masih terus berlatih menyanyi, berlatih menyanyi sendiri, Kak. Oke, itu tadi menurut Opi. Ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Kalau menurut saya, kalau memang Ovi merasa potensinya di menyanyi dan sekarang masih terus melatihnya, saya merasa hal itu sudah cukup baik karena Ovi sampai saat ini masih terus mau melatihnya. Dan saya hanya mampu memberikan semangat buat Ovi, semoga potensinya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Latila. Jadi, untuk Opi sendiri tetap semangat untuk terus melatih potensi kamu agar jadi lebih baik dan bisa mengikuti mungkin les vokal untuk mengasahnya
Selanjutnya, bagaimana kalau Latila? Bagaimana potensi yang dirasakan oleh Latila sendiri? Sebelumnya saya mau bertanya Kak, kalau memasak itu termasuk potensi bukan Kak? Jika menurut saya, memasak itu merupakan salah satu potensi, karena belum tentu semua orang bisa atau mahir memasak dengan baik. Berarti potensi saya itu memasak Kak. Ya, bagus, Latila. Sama Kak, saya juga, saya rasa potensi saya itu di memasak Kak. Oh, jadi Listi dan Latila tadi merasa potensinya itu sama di memasak ya. Bagaimana menurut yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Kalau menurut saya, jika memang Listi dan Latila mempunyai potensi yang sama yaitu memasak, berarti kalian harus lebih sering-sering memasak di rumah, karena kalian sudah mempunyai nilai guna yaitu mampu membantu pekerjaan ibu di rumah. Benar, pendapat yang bagus sekali dari Olga. Jadi, untuk Listi dan Latila, sering-sering berlatih ya untuk mengasah kemampuan memasaknya di rumah. Selain bisa mengurangi pekerjaan ibu di rumah, kalian juga mungkin akan lebih banyak mengetahui tentang memasak jika lebih sering melakukannya gitu. Selanjutnya, saya mau menanya nih, apa komitmen teman-teman semua setelah membahas topik ini agar topik yang tadi yaitu mengenal dan menggali potensi secara maksimal. Kalau saya sih Kak akan belajar nggak minder melihat hasil orang lain dengan lebih menghargai hasil karya saya sendiri Kak. Bagus sekali Leni. Yang lain bagaimana? Sama Kak. Sama Kak. Bagus teman-teman. Ada lagi? Saya Kak. Iya Jaina. Juga akan sering melatih potensi saya Kak, agar mampu mengembangkan secara maksimal. Nantinya. Bagus. Ya, semangat ya Jaina. Sekarang, baik teman-teman, jadi kita sudah masuk ke tahap pengakhiran. Kita tadi sudah membahas topik mengenai menggali dan mengenali potensi diri secara tuntas ya. Sepertinya waktu yang kita lewati di pertemuan kali ini akan segera berakhir. Maka akan berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya bagaimana kesan dan pesan dari teman-teman semua selama mengikuti kegiatan kita hari ini? Senang Kak. Senang Kak. Senang Kak. Alhamdulillah. Senang Kak. Ada kesan dan pesan dari yang lain lagi? Kalau dari saya Kak, yang sebelumnya saya tidak tahu, sekarang saya jadi tahu Kak, dan menambah pengetahuan juga gitu mengenai potensi. Itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Listi. Baik teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, terima kasih karena sudah mau mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih dan maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak.